Tamara Tiasmara bakal diperiksa lagi besok, Rabu 21 Februari 2024, terkait kasus kematian anaknya, Dante, 6. Hal itu diungkap pengacaranya, Sandi Arifin. "Kita akan teruskan lagi pemeriksaan di hari Rabu," ujar dia, Selasa 20 Februari 2024. Berdasarkan informasi yang didapat, pihak sekolah almarhum Dante juga bakal dimintai keterangannya. Adapun selain Tamara Tiasmara, pada Senin 19 Februari 2024, kemarin ibunda dari Tamara, Ristia Aryuni juga dimintai keterangannya. "Tante sudah diperiksa juga," katanya. Sebelumnya diberitakan, Tamara Tiasmara menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus kematian anaknya, Dante, 6. Selama 6 jam diperiksa, dirinya dicecar 9 pertanyaan. Hari ini agendanya, klien kami Mbak Tamara diperiksa untuk memberikan keterangan tambahan itu, pertanyaannya kurang lebih 9 pertanyaan, kata kuasa hukum Tamara Tiasmara, Sandi Arifin di markas Polda Metro Jaya, Senin 19 Februari 2024. Dirinya mengungkap, Tamara Tiasmara dicecar seputar kematian Dante. Kata Sandi, ada beberapa pertanyaan baru yang dilayangkan penyidik ke kliennya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kematian Dante. Polisi menjelaskan bahwa Dante dibunuh oleh pacar Tamara, ia dengan cara ditenggelamkan berkali-kali. Hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban, ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra kepada wartawan, Jumat, 9 Februari 2024. Adapun di dalam rekaman tersebut, memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali, katanya. Meski telah menetapkan tersangka dalam kasus kematian anak artis, Tamara Tiasmara, polisi hingga kini belum bisa mengungkap motif di balik pembunuhan anak Tamara, Raden Adante Halif Pramudityo. Polisi juga sebelumnya telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik tersangka, Yuda Arfandi. Bahkan, pemeriksaan dilakukan hingga 2 kali, sebagai upaya polisi menyelidiki motif pembunuhan Dante. Selain itu, tim psikologi forensik, juga memeriksa orang tua Dante, Angger Dimas, dan Tamara Tiasmara. Sebelumnya, polisi menyebut, tersangka Yuda Arfandi berupaya membenamkan korban Dante, hingga 12 kali, di kolam berkedalaman 1,5 meter. Durasinya pun berbeda-beda, dengan durasi terlama 54 detik. Hal itu terungkap dari hasil investigasi bukti CCTV kolam renang, olah TKP, dan pemeriksaan terhadap 23 saksi. Kasus kematian anak Tamara Tiasmara dan mantan suaminya DJ Angger Dimas, Dante, masih menyimpan misteri. Ada dugaan bahwa itu berhubungan dengan asuransi. Asuransi Dante dicurigai menjadi motif Yuda Arfandi dalam kasus kematian bocah 6 tahun tersebut. Asuransi ini disebut cair bila Dante meninggal dunia. Mengenai hal itu, pihak Tamara Tiasmara akhirnya buka suara soal asuransi Dante. Diketahui, polisi belum mengungkap alasan Arfandi menenggelamkan Dante, bahkan sampai 12 kali dengan durasi 54 detik. Pada polisi Arfandi mengaku melakukan tindakan tersebut untuk melatih pernapasan Dante. Kasubdit Jatanras AKBP Rovan Richard Mahanu mengatakan Arfandi mengaku melakukan itu agar Dante tidak takut air. Latihan membenam bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, kata Rovan. Motif asmara sendiri terbantahkan karena Tamara Tiasmara mengaku tidak sedang cekcok dengan Arfandi. Pun dengan restu dari Dante untuk hubungan keduanya. Kini muncul spekulasi bahwa Yuda Arfandi menenggelamkan Dante hingga tewas demi mencairkan asuransi. Tuduhan ini dibantah langsung sahabat Tamara Tiasmara, Soraya Rashid. Kata Soraya, Tamara sudah membuat pengakuan soal asuransi Dante. Itu adalah fitnah banget, kata Soraya Rashid. Pada Soraya, Tamara mengaku asuransi Dante sudah tidak aktif lagi. Aku tanyakan, Dante emang ada asuransi? Ada tapi udah lama gak gua bayar karena CC gua mati jadi auto debitnya udah gak kebayar lagi, cerita Soraya Rashid. Bahkan jauh sebelum meninggal dunia, Tamara Tiasmara merogoh kocek untuk membayar biaya rumah sakit Dante. Dante dirawat itu terakhir sebelum pergi, itu dia ngeluarin uang sendiri, gak pakai asuransi, karena asuransinya mati, kata Soraya Rashid.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya Jakarta, Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan polisi masih mendalami motif Yuda Arfandi menenggelamkan Dante hingga tewas di kolam renang Palem, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Kami masih melakukan pendalaman. Kami juga menunggu hasil dari Apsifor, katanya. Perlu diingatkan kembali, Tamara Tiasmara mengantar Dante ke rumah Yuda Arfandi pada pukul 11.30 WIB, Sabtu, 27 Januari 2024. Pukul 15 WIB, Yuda Arfandi bersama anak kandungnya, MMI juga Dante pergi ke kolam renang Palem. Mereka duduk dan menaruh barang-barang di sebuah gazebo pinggir kolam renang. Arfandi lebih dulu menenggelamkan anak kandungnya, MMI di kolam sedalam 1,3 meter. 20 menit kemudian, Yuda Arfandi mulai menenggelamkan Dante di kolam renang sedalam 1,5 meter. Sampai kemudian Dante kehabisan napas karena secara terus-menerus ditarik kaki dan pinggangnya ketika berusaha meraih tepi kolam renang. Yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, dilapis dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan meninggal dunia, jelasnya. Bahkan terkini, Yuda Arfandi dijerat pasal berlapis dalam kasus kematian Dante dan terancam hukuman mati. Yuda Arfandi disangkakan pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun, kata di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wirasatya Triputra, dikutip dari Kompas.com, Jumat, 9 Februari 2024.